semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Kakak presentasikan aja langsung ya. Mungkin adik-adik di sini mungkin bisa mulai mencontoh kalau mempunyai laptop atau mungkin di HP ataupun bagaimana, bisa langsung cari sesuai dengan skupnya nanti ya. Di sini Rima sudah masuk ya? Belum ya, kayaknya dia masalah ya, Rima. Oke, saya coba share screen aja. Udah lihat semuanya? Kelihatan? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Ya. Jadi source atau sumber pertama dalam mencari artikel jurnal itu saya biasanya menggunakan Scholar. Jadi Google Scholar ini sudah mencakup semuanya, baik itu jurnal Indonesia ataupun jurnal dari luar negeri, internasional. Nah, caranya untuk mendapatkan jurnal referensi itu sangat gampang. Mungkin saya ambil contoh saja ya. Kira-kira di sini siapa yang mau diambil contohnya? Judulnya atau kira-kira mau ngambil skop apa? Sebentar. Ayo yang kemarin nanya di grup bisa ditanyakan di sini. Bentar aja. Say hi. Kesukaan. Ada yang mau masih kesulitan mencari referensi nggak? Biar kakak kasihkan contoh. Kak, saya, Kak. Kak, saya, Apa itu? Kak. Saya, Kak. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Sebutkan Cynthia. Cynthia, saya ambil contoh. Cynthia judulnya apa kemarin? Pengaruh variasi produk dan display layout terhadap minat konsumen. Variasi produk dan display layout. Terhadap minat konsumen. Minat beli. Saya lihat di sini. Nah, jadi dalam penggunaan ini biasanya kan dosen pembimbingnya kan minta kalau bisa 5 tahun ke bawah, at least itu artinya 2015 paling lama. Cara cari rentang khususnya itu tinggal diklik di sebelah kiri, ini ada rentang khusus. Di sini kita bisa klik 2015 sampai sebelahnya ini kosongkan, nggak apa-apa. Terus kita telusuri. Nah, jadi tadi judulnya si Cynthia pengaruh variasi produk, display layout, dan minat beli. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah source-nya, dan di kanan ini adalah ini adalah judulnya, di kanan ini adalah source-nya, sumbernya. Jika melihat di sini ada PDF, itu artinya ada artikel dan bisa kita download. Saya ambil contoh di sini ya, pengaruh layout dan variasi produk terhadap minat beli di Bright Cilegon PT Pertamina Retail. Tinggal klik aja PDF-nya ini. Klik open new tab. Nah, oke. Dia downloadnya pakai ini ya, nggak kelihatan, sorry. Sebentar, saya stop share dulu ya, sebentar. Dia harus
mungkin yang lain bisa di-mute ya. Nah, ini dia artikelnya ya. Cynthia, tadi yang tadi itu sudah terdownload. Ini ya, yang Setie Banten ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Pengaruh layout dan variasi produk terhadap minat beli Bright Cilegon PT Pertamina Retail ya. Ini dia jurnalnya udah artikelnya udah di-download. Kalau masih kurang, tinggal cari lagi di bawahnya. Ini kan, pengaruh display layout, lokasi usaha, minat beli. Ini ada dua variabel yang masuk, display sama minat beli. Ini dipakai referensi, ya. Saya kasih contoh ke Cynthia ya. Kalau kita mencari 3 variabel, pengaruh display layout, display layout sama variasi produk terhadap minat beli, ya kan? Nah, cari contohnya itu artikel jurnal referensinya itu kalau bisa ya hanya 2 variabel saja. Jangan ketiga-tiganya. Ini triknya, saya kasih tahu triknya ya. Karena kenapa? Saya ambil contoh nih misalkan pengaruh penataan produk dan lokasi usaha terhadap minat beli. Ini saya coba download ya. Dia. Sebentar, saya coba download. Oh iya teman-teman, kalau yang nggak bersuara bisa di-mute-kan dulu lah. Ya, nah kita bisa lihat di sini ternyata itu skripsi ya. Tadi berarti sumbernya dia, dia core di sini harusnya. Ini ternyata skripsi ya, Cynthia. Jadi ini bisa dipakai. Di sini kan ada 2 penataan produk display ya. Ini dapat sama dengan variabelnya Cynthia. Lokasi usaha berbeda dengan variabelnya Cynthia. Terhadap minat beli itu berbeda sama dengan variabelnya Cynthia. Berarti di sini ada 2 variabel yang sama dengan Cynthia punya, benar nggak? Benar, Kak. Ya, 1 variasi produk tidak ada di sini. Jadi ini dijadikan referensi, bagus dijadikan referensi. Kenapa saya bilang bagus dijadikan referensi? Karena pada penelitiannya Cynthia itu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Adanya variasi produk. Sedangkan di peneliti sebelumnya atau referensinya tidak ada variasi produk. Jadi itu novelty-nya, kebaruannya. Itu jadi perbedaan. Kalau ditanyain sama dosennya, apa perbedaan penelitianmu sama sebelumnya? Sebelumnya itu tidak ada variasi produk. Ya, cukup jelas ya, Cynthia ya. Iya, Kak, cukup jelas. Nah, terus saya lagi di bawahnya ini ada Undip ya, Universitas Diponegoro. Bisa lihat semua ya. Di sini ada pengaruh brand image, kualitas, persepsi harga dan variasi produk terhadap minat beli. Nah, di sini ada 2 variabel lagi yang sama dengan Cynthia punya, yaitu variasi produk dan minat beli. Tetapi nggak ada display layout-nya. Ini bagus dijadikan referensi atau peneliti terdahulu. Di sana menyatakan bahwa tidak ada di sini di jurnal di penelitian terdahulunya tidak ada menghubungkan display layout. Terus bagaimana dengan yang tiga langsung dapat seperti ini, 3 variabel langsung yang benar-benar pas. Nih,
pengaruh layout, variasi produk terhadap minat beli. Ini kan sama nih tiga-tiganya nih. Nggak apa-apa, boleh dipakai sebagai referensi untuk mengambil kutipan-kutipan di sana. Boleh juga dipakai sebagai referensi untuk sebagai penelitian yang mendukung. Jadi Saleh ini ya, bukan Saleh, Rianto. Ini penelitian menurut Rianto tahun 2020 bahwa pengaruh layout itu variabel layout atau layout mempunyai pengaruh yang signifikan, positif dan signifikan terhadap minat beli. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa hipotesis sekian adalah adanya pengaruh layout terhadap minat beli. Jadi sebagai referensi mendukung untuk pembuatan hipotesis. Boleh. Atau kutipan. Misalkan menurut Rianto, di sini kan ada ini Rianto yang. Nah, di sini kan, nah ini latar belakang kan. Kita lihat. Nah, ini. Menurut Rianto 2020, ini dikutip Cynthia. Ini buat latar belakangnya nanti. Menurut Rianto 2020, salah satu strategi yang digunakan adalah strategi tata letak. Strategi ini dilakukan untuk menjaring konsumen atau pelanggan. Para pengusaha mencoba membuat tata letak yang dinamis dan dapat memberikan kenyamanan pelanggan. Ini jangan di copy paste mentah-mentah, tapi di paraphrase. Saya ambil contoh ya. Strategi tata letak saat ini banyak digunakan oleh para pengusaha sebagai salah satu strategi yang dapat menjaring konsumen atau pelanggan, serta menerapkan tata letak yang dinamis sehingga memberikan kenyamanan pelanggan. Ya, itu maknanya sama, tapi kata-katanya berbeda supaya nggak kena plagiarisme. Dalam kurung, tadi siapa? Rianto ya, siapa namanya lupa. 2020. Rianto 2020. Ini sudah dapat satu paragraf, Cynthia. Ya, dari satu jurnal, satu artikel. Kalau Cynthia punya 5 artikel yang menjelaskan tentang tata letak, menjelaskan tentang variasi produk dan minat beli, selesai latar belakang itu. Ya? Iya, Kak. Untuk yang lainnya cukup mengerti ya. Cara download di Scholar. Ngerti, Kak. Ngerti, Bang. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke.